Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Lailatul Inayah dengan NIM 2023-11402 dari kelas Manajemen C. Dari video ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya dari salah satu jurnal yang berjudul Prinsip-prinsip pengembangan iptek dalam perspektif Islam serta kolerasinya dengan pembelajaran abad ke-21 dan pendekatan saintifik. Materi pembahasan yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai Islam dan juga iptek. Nah, masuk ke pembahasan pertama mengenai pembahasan iptek. Iptek merupakan gabungan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan atau sains adalah sumber teknologi, sedangkan teknologi merupakan aplikasi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat diartikan sebagai himpunan rasionalitas kolektif insan, yaitu himpunan pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh sebagai konsensus para pakar. Sedangkan teknologi adalah sebagai himpunan pengetahuan terapan manusia tentang proses-proses pemanfaatan alam yang diperoleh dari penerapan sains dalam kegiatan yang produktif ekonomis. Adapun menurut Muhammad Quraish Shihab dalam karyanya Wawasan Al-Quran, teknologi diartikan dengan ilmu tentang cara menerapkan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia. Sedangkan pengertian teknologi lainnya secara spesifik menurut Eugene Stiley yang dikutip oleh Siti Irene Astuti menegaskan bahwa teknologi adalah sebuah metode sistematis untuk mencapai setiap tujuan insani. Konsep iptek selanjutnya pengetahuan dalam bentuk iptek. Pada dasarnya juga berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didapat manusia melalui alam, akal atau nalar manusia yang diciptakannya. Sebagaimana dalam surat Ar-Rahman ayat 33, Allah menyatakan bahwa hai jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Berdasarkan konsep sumber ilmu pengetahuan menurut Islam, maka dalam konteks praktek pendidikan Islam telah terdapat dua jenis ilmu, yakni ilmu yang berasal dari Tuhan atau yang bersifat mutlak dan ilmu yang berasal dari alam, akal dan sejarah manusia. Ilmu yang berasal dari sumber pertama tidak diragukan lagi kebenarannya dan pemakaiannya, sedangkan ilmu yang kedua harus diuji dan diverifikasi kebenarannya berdasarkan konsep dan nilai Islam. Masuk ke pembahasan yang kedua mengenai pandangan Islam tentang iptek sejak awal kemunculannya. Islam adalah agama yang tegas mewajibkan pemeluknya agar mencari ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Secara definitif, ilmu adalah pengetahuan yang membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Menelusuri pernyataan Al-Quran tentang teknologi telah disebutkan dalam berbagai ayat Al-Quran yang membahas tentang alam jagat raya. Al-Quran menjelaskan sebagian dari ciri-ciri tersebut, antara lain: yang pertama, segala sesuatu di alam raya ini memiliki ciri dan hukum-hukumnya, seperti halnya matahari dan bulan yang beredar dan memancarkan sinar, hingga rumput yang hijau, subur atau layu dan kering. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah sesuai ukuran dan hukumnya. Yang kedua, semua yang berada di alam raya ini tunduk kepadanya. Yang ketiga, benda-benda alam, apalagi yang tidak bernyawa, tidak diberi kemampuan memilih, tetapi sepenuhnya tunduk kepada Allah melalui hukum-hukumnya. Selanjutnya, sebagaimana pembahasan dalam studi dasar-dasar pemikiran Islam oleh Muhammad Hussein Abdullah, yaitu
ilmu pengetahuan atau sains bersifat universal. Dengan demikian, apapun yang lahir dari sains, baik berupa penemuan-penemuan baru, industri, dan segala bentuk materi atau fisik, hal itu tidak lahir dari sebuah sudut pandang tertentu tentang kehidupan. Ia lahir dari kecerdasan akal melalui suatu proses eksperimen, pengamatan, dan penarikan kesimpulan. Oleh karena itu, Islam membolehkan umatnya untuk mengambil dan mempelajari ilmu pengetahuan dari manapun sumbernya, apakah dari barat ataupun dari timur. Yang perlu diperhatikan bahwa ilmu yang dimaksud tersebut tidak bertolak belakang dengan ajaran yang bersumber dari Islam. Dengan demikian penjelasan saya mengenai rangkuman dari jurnal dengan judul Prinsip-prinsip pengembangan iptek dalam perspektif Islam serta korelasinya dengan pembelajaran abad ke-21 dan peningkatan saintifik. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.